Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan hadir di webinar kali ini. Eh, Kalau begitu saya izin untuk share screen, nggih. Ya, Apakah bisa terlihat? bisa. Oke, terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang kita bahas untuk yang pertama, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui dalam profil pelajar Pancasila, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif, kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Sedangkan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha
terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sedangkan untuk kebutuhan dasar manusia di sini saya sudah membagi menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu maksudnya adalah kita itu memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu seseorang pasti memiliki keinginan untuk rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, yaitu mencakup tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sedangkan yang keempat adalah kebebasan, yaitu seseorang memiliki rasa untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu seseorang pasti menginginkan bermain atau humor, antusias, dan tertawa. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini saya sudah membagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama adalah hukuman. Hukuman yang pertama itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Yang kedua adalah murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus hukuman itu bersifat satu arah. Yang keempat adalah berupa hukuman fisik dan psikis. Sedangkan yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu pasti sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah restitusi. Nah, di dalam proses restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol guru. Seperti yang kita ketahui dalam posisi kontrol guru, kita sebagai pendidik itu apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, di sini saya memiliki sebuah kasus. Nah, seperti ini. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kalau sebagai posisi penghukum, dengan suara tinggi atau bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk atau menghardik, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini kita kita sebagai posisi penghukum. Nah, sekarang tanyakan kepada diri Anda. Kalau Anda sebagai posisi penghukum, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, kalau kita tanyakan kepada diri kita, pasti kemungkinan besar hasilnya adalah seperti ini. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Atau lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru, mereka akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, jadi di penghukum ini bisa menjadikan anak atau murid itu sebagai pendendam. Nah, sedangkan kalau pembuat rasa bersalah, nah ini cirinya adalah dengan nada suara memelas atau halus, sedih,
atau bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, kalau kita seperti itu, maka hasilnya akan seperti ini kemungkinan besar. Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, sedangkan kalau kita sebagai posisi teman, nah ini cirinya adalah dengan suara ramah, akrab, dan bercanda, atau bahasa tubuh merapat pada murid, mata tersenyum, dan jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Kenapa terlambat lagi? Nah, ini bisa dipraktekkan dengan tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Bapak Guru bantu. Kamu ini, nah ini sambil senyum-senyum. Hasilnya, kalau kita sebagai teman, nah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, kalau dipraktekkan guru sebagai pemantau, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, kalau kita sebagai pemantau, maka hasilnya seperti ini. Kemungkinan besar, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Nah, sedangkan kalau di posisi manajer, nah ini contohnya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, kalau dia jawab, tahu Pak, jam 7. Ya, kamu datang terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, jika kita menggunakan posisi manajer seperti ini, perasaan murid kemungkinan besar adalah seperti ini. Tidak perlu marah untuk meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Berkaca pindang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman.
Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau kita di posisi penghukum, pasti kita akan berbicara seperti ini. Berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, anak itu akan berdiri ya merasa dihukum. Nah, kalau kita posisi pembuat rasa bersalah, pasti kita akan seperti bahasa menyindir seperti ini. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, itu contoh dari pembuat merasa bersalah. Sedangkan kalau posisi kita sebagai teman, nah, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Nah, kalau posisi kita sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, sedangkan yang terakhir, kalau posisi kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, sekarang mari kita coba untuk mengetahui posisi kontrol apakah kita. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau melihat seperti ini berada di posisi kontrol apa? Nah, ya, kalau ada kalimat seperti itu berarti posisi kontrol adalah pembuat merasa bersalah. Nah, jika ada kalimat seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, kira-kira kalau ada kalimat-kalimat seperti itu, posisi kontrol apakah yang Anda lakukan? Jawaban yang tepat adalah penghukum. Nah, sedangkan kalau seperti ini, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini kira-kira posisi kontrol apa yang tepat? Jawabannya adalah manajer. Nah, sekarang seperti ini, ada kalimat seperti ini. Ayolah, lakukan demi Bapak, Ibu. Nah, posisi kontrol yang tepat adalah sebagai teman. Yang terakhir adalah kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, kira-kira posisi kontrol yang tepat adalah seperti apa? Nah, yang tepat adalah sebagai pemantau. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, contohnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa aman. Nah, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, ini Bapak Ibu bisa
membaca ya. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa dibuat dan bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 aspek. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Nah, ada contoh lagi seperti ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau juga kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah seperti ini. Contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua adalah bagaimana kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat yang menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Atau yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, demikian presentasi diseminasi dari saya tentang budaya positif. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah berkenan hadir di ruangan ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Tadi pelajarannya siapa hari ini? Yeri. Bu Yeti. Ada tugas apa tidak? Tidak. Jam kosong? Ya. Oke, berarti bertepatan ya kalau begitu ya. Ya. Oke, anak-anak. Kira-kira kalau misalnya nih ya, saya meminta waktu kalian ya kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit, apakah kalian bersedia? Bersedia. Bersedia ya? Ya. Baik, terima kasih kalau bersedia. Nah, anak-anak, yang waktu dulu itu kira-kira 4 minggu yang lalu, saya kan masuk ke kelas kalian. Nah, kalian ingat nggak? Saya menyebarkan angket, namanya AKPD, yang ada pertanyaannya banyak itu loh. Kalian disuruh ngisi di Google Form. Nah, ingat ya, masih ingat ya? Nah, di situ kan, nah ini ada catatan. Nah, saya kan sudah istilahnya sudah merekap hasilnya. Nah,
ini ternyata di kelas kalian, kelas 10 teknik audio video ini, nah ini ada banyak siswa, ini sekitar 31 siswa. Nah jumlahnya kalian kan 36 ya. Nah ini 36 siswa ya, 31 orang ini banyak memilih seperti ini. Saya kesulitan dengan mata pelajaran tertentu. Apakah kalian merasakan? Ya. Merasakan. Pelajaran apa terutama? Yang matematika. Selain matematika apa? Bahasa Inggris. IPAS. Bahasa Inggris sama IPAS. Iya. Oh. Ini kesulitan ya. Baik. Nah, ini saya juga dapat laporan juga. Nah, saya juga memantau perkembangan kalian itu seperti apa setelah saya memberikan topik saat saya datang di kelas kalian yang 4 minggu yang lalu. Nah, ini ternyata ada beberapa siswa, mungkin diantaranya kalian ini masih kesulitan ya. Kalian kesulitan tentang mengikuti pelajaran, ya kan? Ya. Nah, ini adalah salah satunya. Ya, saya kumpulkan di sini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Nah, sebelumnya kalian apakah pernah mendengar yang namanya bimbingan kelompok? Belum. Belum pernah ya? Belum. Dulu waktu SMP apakah pernah dipanggil BK? Pernah. Pernah. Kenapa dipanggil BK? Pernah bawa HP. Karena bawa HP. Kamu pernah? Enggak. Nggak pernah. Nah, kira-kira kalau dipanggil di BK, apa perasaan kamu? Takut. Takut. Kenapa? Guru BK sering menghukum apa gimana? Ngasih pertanyaan. Peringatannya, Pak. Ngasih peringatan. Nggak pernah menghukum tapi? Pernah, Pak. Oh pernah. Oh pernah. Baik. Nah, saya di sini tujuannya mengumpulkan kalian itu adalah yang namanya bimbingan kelompok. Baru pertama dengar ya namanya bimbingan kelompok. Iya. Baik. Nah, biar tidak salah paham, ya, saya jelaskan bimbingan kelompok. Ya, bimbingan kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya. Tapi di situ memanfaatkan dinamika kelompok, ya. Jadi nanti kalian di sini itu saling bertukar pikiran, bertukar pendapat untuk memperoleh informasi, ya. Itu namanya bimbingan kelompok. Nah, tujuannya apa? Bimbingan kelompok ini tujuannya adalah memungkinkan siswa bersama-sama guru, ya, mendapatkan informasi dari siapa? Dari konselor. Nah, siapa itu konselor? Konselor di sini itu adalah saya sebagai guru BK kalian. Nah, kalian akan mendapatkan segala informasi yang saya berikan. Tentunya informasi itu yang sangat bermanfaat, ya, seperti itu. Paham ya sampai di sini ya tujuannya? Oke. Setelah itu di bimbingan kelompok itu ada tata cara pelaksanaannya. Nah, jadi kita itu kalau mau melakukan bimbingan kelompok itu ada tata caranya. Ya. Yang pertama adalah anggota kelompok itu bebas sukarela untuk mengeluarkan pendapat. Nah, jadi kamu nanti bebas ya. Di sini tidak ada yang namanya keterpaksaan. Misalnya kamu diancam suruh kamu pokoknya kalau ditanya Pak Reza harus jawab ini, enggak. Jadi itu memang sukarela dari kamunya, ya seperti itu. Ya sukarela. Terus kamu harus mendengarkan, ya mendengarkan. Kalau misalnya ada anggota kelompok yang berbicara, misalnya si Dinda berbicara, yang lainnya juga harus mendengarkan. Boleh berbicara setelah Dinda selesai. Nah, itu adalah aturan-aturannya. Terus ada selanjutnya yang ketiga adalah mengikuti segala aturan yang ada di bimbingan kelompok ini. Jadi kamu wajib untuk mengikuti aturannya, ya.
Terus yang terakhir, yang keempat, mengadakan evaluasi. Jadi nanti setelah bimbingan kelompok ini saya tanya, ya, apa yang kamu dapatkan dari kegiatan kita ini? Paham ya sampai di sini ya? Nah, oke, kalau paham saya lanjutkan ke berikutnya. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga ada asas. Nah, sebenarnya kalau di BK ini ada banyak asas. Nah, tapi saya ambil yang terpenting di dalam bimbingan kelompok. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, kalau kita berbicara rahasia, apa berarti rahasia itu? Tidak boleh apa? Tidak boleh dibicarakan. Tidak boleh dibicarakan. Betul ya. Jadi di bimbingan kelompok itu ada namanya asas kerahasiaan. Segala yang sesuatu yang terjadi di bimbingan kelompok ini adalah rahasia. Jadi hanya kita, ya, kita berberapa ini bertujuh yang tahu. Terutama dengan hal-hal yang tidak pantas untuk dibawa keluar, ya. Ini harus kita rahasiakan, ya. Selanjutnya adalah sukarela. Seperti yang saya sampaikan tadi, sukarela di sini itu tidak ada paksaan. Kalian bebas menampilkan apa yang ingin kalian sampaikan, apa yang ingin kalian tanyakan, apa yang ingin kalian jawab. Itu yang namanya sukarela. Terus selanjutnya adalah yang ketiga adalah asas kenormatifan. Nah, di mana asas kenormatifan itu segala yang ada di bimbingan kelompok ini, ya, itu harus sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku. Jadi kita tidak boleh menabrak aturan-aturan, ya, khususnya aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah keterbukaan. Nah, kalau terbuka itu tidak ada yang ditutup-tutupi, ya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutup. Misalnya kamu belum mengerti tentang topik yang saya berikan, ya. Kamu boleh bertanya sampai kamu merasa kamu bisa. Oh, atau sampai kamu merasa kamu mengerti. Baik ya. Sudah jelas ya? Sudah. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum saya melangkah? Tidak ada ya? Tidak. Oke. Terima kasih. Baik, kalau sudah jelas, nah ini kok kayaknya masih tegang-tegang ini kok. Nah, kita lemesin dulu ya, biar tidak kaku. Baik, saya di sini punya sebuah bola. Nah, lah, kenapa kalau dengan bola? Wah, bingung ya. Baik, bola ini saya namakan bola kenal. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Bola ini ada di tangan saya. Saya akan menyebutkan seperti ini. Bola ada di tangan Pak Reza. Saya akan memberikan bola kepada misalnya kepada Dea. Nanti dia menangkap bolanya. Kamu bilang seperti ini Dea. Terima kasih Pak Reza, bola saya tangkap. Cukup sebutkan nama aja. Nama saya Dea. Bola akan saya berikan misalnya kepada siapa? Kepada Ana. Kamu kasihkan ke Ana. Ana nanti menangkap bolanya. Nanti mengucapkan seperti yang dia ucapkan. Sampai yang giliran terakhir, nah, bola nanti kembalikan kepada saya. Paham ya? Paham. Oke, kalau paham, kita mulai dulu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan duduk dulu. Terima kasih ya. Kamu tadi saya panggil ke ruang BK sudah hadir. Sebelumnya, ini tadi waktunya siapa? Waktunya Bu Hari. Waktunya Bu Hari. Oh, pelajaran apa itu Bu Hari? Pelajaran bahasa Indonesia. Ada tugas? Iya ada. Tadi ada ya Bu Hari? Iya ada. Tadi kamu berangkat ke sekolah naik apa? Ini sepeda motor. Sepeda motor? Rumahmu jauh? Enggak. Di mana rumahnya? Sini Parengan. Oh, di Parengan sini. Kalau berangkat, kamu berangkat sendiri? Iya. Berangkat sendiri? Iya. Orang tua kerja apa? Kerja karyawan pabrik. Karyawan pabrik. Ibu juga bekerja? Enggak. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Di rumah punya adik atau Punya. kakak? Punya adik. Adik. Kelas berapa? Masih bayi. Masih bayi.
Umur berapa? 2 tahun? Ya, 2 tahun. Oh, gitu. Gimana? Tadi saya panggil di sini, kamu perasaanmu gimana? Takut Pak, takut dihukum. Takut dihukum. Ini tadi kan saya memanggil kamu. Nah, saya ini dapat laporan sebenarnya. Nah, ini saya akan melakukan konseling individu. Apakah kamu bersedia? Ya Pak, bersedia. Bersedia ya? Baik, kalau seperti itu. Sebelum kita mulai untuk konseling individu, alangkah lebih baiknya kita hari ini sebelum melaksanakan berdoa dulu ya, Ya, supaya nanti konseling kita itu berjalan dengan lancar. Nah, baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Dinda, sebelumnya waktu kamu SMP sudah pernah dipanggil sama guru BK? pernah. Kenapa? Karena bawa HP Pak. Oh, bawa HP. Kenapa? Kamu pakai HP terus diambil gitu? Enggak, waktu ulangan. Oh, waktu ulangan nyontek bawa Iya. HP. Terus perasaan kamu waktu dipanggil guru BK takut. Nah, sekarang kalau sama saya tadi nggak takut. Ya awalnya takut, tapi di sini enggak. Oh, oke. Di sini enggak. Baik, seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu ya. Kita ini akan melaksanakan konseling individu. Nah, saya di sini ya sebagai konselor, di sini saya memiliki tugas dan batasan-batasan. Saya di sini akan membantu kamu untuk memecahkan masalah kamu, ya. Kamu bersedia dipecahkan masalahnya? Ya Pak, bersedia. Apa kamu di sini datang ke sini punya masalah atau mau mau apa? Punya masalah? Ya, punya Oh, masalah. punya masalah juga. Baik, Dinda, saya di sini kan sebagai konselor nanti membantu. Terus juga saya ada batasan juga. Kita sepakati untuk konseling kita itu sekitar kurang lebih 40 menit. Apakah kamu ada waktu? Ada Pak. Setuju ya? Ya, Baik, setuju. kalau setuju. Nah, sebelumnya agar suasananya enak, nah saya akan memberikan pengertian. Jadi kamu di sini nggak usah takut. Nah, di BK itu ada yang namanya asas rahasia, ya. Asas rahasia itu di mana nanti kamu sama saya itu kamu ungkapkan segala permasalahan kamu, segala unek-unek kamu, ya. Itu sifatnya itu rahasia. Hanya saya dan kamu yang tahu. Tidak ada orang lain. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kecuali kamu kalau mau membocorkan, kamu cerita-cerita ke teman-temanmu. Aku tadi konseling sama Pak Reza gini-gini. Nah, itu berarti sudah tidak rahasia. Yang kedua itu ada yang namanya azas keterbukaan. Semua yang kamu sampaikan di sini itu jangan ada yang ditutup-tutupi. Terbuka saja, ya. Biar semuanya masalahnya plong dan clear, ya, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya asas sukarela. Nah, kamu datang ke sini kan tidak ada paksaan nih, ya kan? Saya tadi memanggil lewat surat, kamu datang dengan sukarela atau kamu masih dipaksa sama orang lain? Enggak, saya datang dengan sukarela Pak. Dengan sukarela, baik. Karena dengan sukarela, ya, jadi saya harap nanti kita proses dalam menjalani kegiatan ini lancar ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, seperti itu. Baik, Dinda, saya itu melihat ya, dan saya juga mendapat laporan bahwasannya kamu itu kalau pelajaran itu sering tidak ada. Apakah benar seperti itu? Benar. Kamu kemana? Ke kantin Pak. Ke kantin, ngapain? Yang ngobrol-ngobrol sambil main HP sama teman-teman. Oh, ngobrol-ngobrol. Saat itu pelajarannya siapa yang kamu tinggalkan? IPAS. IPAS. IPAS itu gurunya siapa ya? Kan di sini kan ada banyak guru. Kamu dapat guru siapa? Pak siapa atau Bu siapa?
Pak Zaki. Oh, Pak Zaki. Ya, itu kamu meninggalkan jam itu kenapa? Alasanmu apa? Karena pernah dihukum, Pak. Oh, karena pernah dihukum. Baik. Terus juga saya melihat di catatan rekapan absen itu, kamu sering tidak masuk sekolah. Benar? Ya, Pak, benar. Kenapa, Nak? Kok tidak masuk ke sekolah? Karena terlambat, Pak. Karena terlambat. Loh, emangnya kamu terlambat itu berangkat jam berapa? Jam 7. Jam 7. Nah, kamu tahu sekolah di sini itu masuknya jam berapa? Jam 6.35. 6.35. Loh, kamu kok berangkatnya jam 7? Ada apa? Ya, karena kalau malam nggak tidur-tidur. Nggak tidur-tidur. Apa yang kamu lakukan? Kok nggak tidur-tidur? Main handphone. Main HP. Oh, apa yang kamu biasanya lakukan? Apa kamu nge-game atau kamu main medsos seperti itu? Ya, scroll TikTok gitu, Pak. Oh, main medsos Iya. seperti itu. Baik. Nah, jadi saya tahu permasalahan kamu sering nggak masuk, kamu sering terlambat. Nah, biasanya kamu kalau terlambat, itu di depan itu sudah ditunggu sama siapa? Pak Her. Pak Her. Kenapa? Takut dihukum terus akhirnya nggak masuk? Ya, Pak, takut. Pernah dihukum? Pernah. Oh, pernah dihukum juga. Baik. Sebelumnya saya ingin tanya, kamu tujuannya sekolah di sini itu apa? Kamu kepingin apa? Kamu kepingin misalnya, Pak, saya masuk sekolah sini misalnya karena disuruh orang tua, atau saya kepingin sendiri, Pak, karena saya kepingin bekerja, Pak, karena ini SMK. Apa seperti itu? Kamu gimana? Kepinginnya apa? Pengen bekerja Oh, kepingin bekerja. Kepingin bekerja itu di mana? di SAI. Oh, di SAI. SAI itu di Ngoro itu ya? Iya. Kerja bagian apa? Kamu kepingin cita-cita itu kerja itu bagian apa sih? Di bagian karyawan tetap gitu. Oh, karyawan tetap. Baik. Kamu tahu nggak, sekarang itu kan kerjaan itu kan cari kerja itu susah kan ya? Iya. Nah, terus semua itu saling berkompetisi. Nah, kira-kira nih, kalau kamu misalnya bekerja, ya, bekerja di pabrik tadi, pabrik SAI. Pabrik SAI itu pabrik apa sih? Pabrik kabel. Pabrik kabel. Nah, pabrik kabel. Kepingin ya masuk sana? Ya, Nah, pengen. kira-kira nih, Din, apa yang kamu lakukan? Misalnya, kalau kepingin masuk di sana, apa yang kamu lakukan? Bagaimana caranya kamu kepingin masuk di sana? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Karena kamu tahu ya, saingannya masuk di sana itu kan banyak, Ya. ya kan? Ribuan orang, seperti itu. Nah, sekarang saya coba flashback aja. Kamu berangkat sekolah sering terlambat. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan ini benar apa salah? Salah, Pak. Salah. Kenapa kok salah? Karena terlambat. Karena terlambat. Nah, kalau misal nih kamu bekerja, ya, bekerja di pabrik. Bekerja di pabrik itu kan harus ada disiplin kan ya. Disiplinnya itu kan kita harus datang tepat waktu, terus pulang tepat waktu, dikasih tugas ya kita harus mengerjakan. Kira-kira selama kamu sekolah di sini, yang kamu lakukan di sini sesuai enggak dengan kriteria yang ada di pabrik? Seperti itu. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, kira-kira kalau misalnya kamu nih ya, kerja di pabrik dengan sikap kamu sering terlambat, tidak berdisiplin dengan seperti itu, kira-kira pabrik mau apa tidak? Tidak mau. Tidak mau kan? Kenapa kok tidak mau? Karena tidak disiplin. Karena tidak disiplin. Akhirnya kan merugikan kan ya? Merugikan siapa? Merugikan kamu dan merugikan Pabrik. pabriknya. Nah, di sekolah itu kan juga ada aturan ya. Aturannya itu kan siswa harus datang mulai misalnya jam 6:30. Nanti siswa itu apel, ya kan? Apel nanti 6.45 itu kan kita mulai apel. Nah, sedangkan nanti setelah
selesainya tuh kan jam 7 kan selesai apel. Nah, kamu baru datang, ya. Kan itu berarti kan tindakan yang apa? Yang salah kan ya? Iya. Nah, yang salah. Nah, kira-kira, Din, kamu kalau seperti itu nih, kamu melakukan kegiatan itu, kegiatan terlambat, itu kamu sadar apa tidak sih? Ya, Pak, saya sadar kalau itu salah. Sadarnya sekarang, waktu kamu terlambat, apa yang kamu rasakan? Takut. Takut. Lebih baik saya terlambat aja deh Pak, daripada saya nanti dihukum. Dihukum. Seperti itu kan? Iya. Oke. Nah, kamu ada rencana atau kepingin merubah enggak? Ya, Pak, ada. Ada ya. Nah, contohnya seperti apa? Kamu memiliki rencana seperti apa? Kalau kamu kepingin berubah itu kamu memiliki rencana seperti apa? Tidak tidur terlalu malam agar tidak terlambat. Kamu memilih tidak tidur terlalu malam, ya. Berarti kamu mengurangi porsi main HP. Iya. Oh, gitu. Terus apa lagi? Kalau kepingin misalnya, eh, kalau tadi itu apa namanya? Yang meninggalkan kelas itu karena apa? Karena gurunya. Karena gurunya. Kamu waktu di kelas itu gurunya ada apa tidak sih sebenarnya? Kadang nggak ada. Oh, jadi gurunya itu nggak ada gitu. Terus kamu, daripada nggak ada gurunya, saya tak pergi ke kantin gitu. Iya. Oh, seperti itu, Din. Nah, baik. Kalau misalnya kepin berubah, misalnya harus mengikuti pelajaran, kamu harus harus apa? Apa yang kamu lakukan? Ya, untuk tidak keluar kelas jam pelajaran. Tidak keluar kelas. Kamu keluar kelas itu ada ajakan dari teman kamu, apa kamu sendiri? Ada ajakan, Pak, dari Ada teman. ajakan. Teman kamu itu dari teman kelas apa beda kelas sih? Beda kelas. Beda kelas. Udah janjian gitu. Ya udah. Din, nanti kalau jam kosong kita pergi ke kantin. Masa seperti itu? Iya. Oh, seperti itu. Pernah ketahuan sama siapa? Sama gurunya yang waktu Oh, sama pelajaran. gurunya. Dicari kamu. Iya, dicari. Terus kamu dihukum? Iya, Pak, dihukum. Oh, dihukum. Oh, gitu. Itu berarti gara-gara gurunya jam kosong dan ada kesempatan ya. Iya. Nah, teman kamu itu tadi itu juga ini apa namanya? Pergi ke kantin juga gurunya kosong apa memang sengaja meninggalkan? Memang sengaja. Oh, memang sengaja. Berarti kamu ajakan teman ya. Iya. Oke. Jadi kalau seperti itu, kamu tadi memilih diam di kelas. Sekarang saya tanya, apakah kamu betah diam di kelas meskipun gurunya tidak ada? Jujur sih enggak, Pak. Jujur enggak ya. Memang kalau kita nggak ada kegiatan kan bosen ya, Iya, seperti itu ya. Nah, tapi kamu kepingin berubah, Iya, Pak, ingin. ingin berubah. Kamu kan tahu kan ya, syarat kenaikan kelas itu kan salah satunya kan selain dari kehadiran, terus nilai, itu kan juga berpengaruh. Nah, itu kan banyak guru yang kamu tinggalkan pelajarannya. Kira-kira nilainya itu sudah komplit atau belum tagihannya? Belum. Apa yang akan kamu lakukan untuk melengkapi nilai-nilai yang kosong? Ya, mengerjakan tapi susulan. Mau mengerjakan susulan. Apa kamu ada rencana nih setelah konseling ini, kamu menemui gurunya? Iya. Ada rencana. Nah, apa yang kamu lakukan kalau misalnya ketemu Pak Zaki tadi, karena tidak mengerjakan tugas dan apa kabur, apa yang kamu lakukan nantinya? Ya, meminta maaf. Oh, meminta maaf. Berani? Misalnya kamu datang, Pak Zaki, saya mau minta maaf, apa seperti itu? Atau kamu meminta bantuan orang lain untuk memfasilitasi, menjembatani, bagaimana? Ya, sama teman gitu. Oh, sama teman. Baik, seperti ini. Kamu boleh ya minta antar teman. Atau kalau misalnya nih, kamu kepingin berubah, kepingin minta maaf sama Pak Zaki. Nah,
Kamu bisa minta tolong saya, Pak, saya sebenarnya kepingin berubah, Pak, tapi saya pingin dijembatani, Pak. Misalnya saya takut, Pak, bertemu. Nah, boleh minta tolong sama saya. Saya akan memfasilitasi. Nah, asal kamu nanti meminta maaf kan ya, seperti itu. Terus kamu berjanji apa tadi? Tidak apa? Tidak mengulangi kan ya, seperti itu. Ya, jadi harapan kamu tadi kan seperti itu. Ya, mau merubah. Nah, kira-kira kamu kan tadi sudah memiliki rencana-rencana tadi. Iya. Kira-kira rencana yang sudah kamu buat tadi, kamu sanggup enggak melaksanakannya? Sanggup. Realistis enggak? Ya, realistis. Realistis kan ya? Iya. Berarti kan mudah ya sebenarnya. Iya. Tinggal kamunya aja yang melakukannya ya. Betul seperti itu ya? Ya, betul. Oke. Karena kamu sudah apa namanya? Sudah memiliki solusi ya, dan kamu memilih solusimu sendiri. Nah, saya pegang omongan kamu, ya, saya pegang janji kamu mau berubah. Nah, di sini Din, saya ini memiliki lembar kerja. Ini namanya kontrak perilaku. Nah, saya jelaskan dulu ya di sini. Nah, ini adalah kontrak perilaku. Saya kepingin kamu nanti itu berubah, dan saya ada buktinya, kamu juga ada buktinya. Ya, saya kepingin nanti kamu menulis apa yang sudah kamu tuangkan tadi ke saya. Misalnya, saya titik-titik yang bernama siapa, pada tanggal berapa. Nah, menyatakan bahwa setuju. Nah, setuju apa? Melaksanakan hal seperti apa? Misalnya, saya setuju saya tidak terlambat lagi. Nah, terus usaha saya apa? Itu ya. Kamu tulis. Terus permasalahan kamu itu apa? Kamu tulis. Nah, setelah itu usaha saya berhasil jika saya misalnya apa? Saya tidak terlambat lagi. Saya sudah aktif mengikuti pelajaran lagi. Seperti itu. Saya tidak membolos lagi. Saya tidak bangun kesiangan lagi. Nah, apabila saya berhasil, saya melakukan, saya akan mendapatkan apa? Misalnya, Pak, nanti kalau saya berhasil, saya mau dikasih reward apa, Pak? Misalnya. Baik, kalau misalnya nih, kalau dari saya, kalau kamu berhasil nih, saya akan memberikan hadiah ke kamu, ya. Kalau kamu berhasil. Tapi kalau kamu gagal, misalnya nih, kamu tidak mencapai suatu ekspektasi yang kamu tuangkan di sini. Misalnya kamu gagal, saya akan memberikan konseling lanjutan. Nah, saya minta kamu membuat rencana-rencana lain yang lebih realistis. Seperti itu. Paham ya sampai di sini? Ya, Pak, Nah, paham. sekarang kamu coba nih, kamu tulis nih kontrak perilaku kamu tulis. Setelah itu nanti kamu bacakan. Saya kepingin tahu. Ya. Nah, bahwasanya kamu melakukan ini dengan benar-benar. Kamu tulis saja. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 November ya. Tanggal 22 November. Nah, menyatakan setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, apa tadi? Tidak, kamu tadi tidak apa? Datang tidak apa? Datang tidak terlambat. Ya, tulis saja, datang tidak terlambat. Terus apa lagi? Tidak Tidak membolos. membolos. Kamu tulis, datang tidak membolos. Tidak meninggalkan jam pelajaran. Ya, tidak meninggalkan jam pelajaran. Nah, solusinya apa tadi? Tidak main HP terlalu malam. Nah, kamu tulis di sini, tidak main HP terlalu malam. Ini nanti tulis solusi, tidak. Nah, karena kamu sudah memilih ya,
memilih pemecahan masalah kamu sendiri ya, main HP. Nah, terus apa? Tadi tidak meninggalkan jam. Terus tidak bolos lagi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah seperti ini. Usaha saya dikatakan berhasil jika. Nah, kamu dikatakan berhasil jika apa? Ini semua ini kan masalah dan solusi kamu. Kamu kalau berhasil itu seperti apa? Tidak berangkat. Misalnya berhasilnya itu kan gini. Kamu tidak akan terlambat lagi. Nah, berhasil jika kamu apa namanya? Tidak mengulangi perbuatan di atas, misalnya seperti itu. Kamu tulis saja seperti itu misalnya. Nah, apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Misalnya, saya akan mendapatkan reward dari Pak Reza, seperti itu. Misalnya kamu tulis seperti itu. Nggak apa-apa, ini sebagai bukti saja. Kalau misalnya kamu berhasil, saya akan memberikan reward. Nah, nanti rewardnya nanti terserah saya, ya. Nah, terus mendapatkan nilai yang bagus, misalnya seperti itu. Nah, di sini kan ada tulisannya konseli. Nah, kamu tulis nama kamu terus tanda tangan, nanti saya tanda tangan. Setelah ini kamu bacakan ya. Ya, ini kamu tulis nama kamu. Tanda tangan. Ya, tanda tangan di situ. Nah, baik saya tulis di sini ya, saya tanda tangan di sini ya. Iya. Nah, oke. Baik, sekarang kamu sudah menulis kontrak perilaku kamu. Nah, coba kamu bacakan sebagai tanda kamu serius nih. Saya kepingin berubah. Nah, coba kamu bacakan. Ya. Saya, Dinda Putri Wijayanti, pada tanggal 22 November menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Datang tidak terlambat, datang tidak membolos, tidak meninggalkan jam pelajaran. Solusinya, tidak bermain HP terlalu malam, tidak meninggalkan jam pelajaran, dan tidak membolos lagi. Ya. Usaha saya dikatakan berhasil jika tidak mengulangi hal di atas. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan reward dari Pak Reza dan mendapatkan nilai yang bagus. Ya, baik. Terima kasih. Tadi kamu sudah membuat kontrak perilaku, ya. Nah, kira-kira nih, setelah saya panggil, nih, kamu sudah mengutarakan, ya, permasalahan kamu. Adakah permasalahan yang lain yang belum kamu sampaikan? Ada, Pak. Apa contohnya? Ya, kayak ada masalah sama gurunya. Oh, ada masalah dengan gurunya ya? Ya. Baik. Yang kamu tadi takut sama gurunya? Iya. Oh, oke. Nanti saya akan coba bantu ya. Mungkin kalau perlu nanti kita agendakan ya untuk konseling berikutnya. Apakah kamu setuju? Ya, Pak, setuju. Ya. Selain itu ada lagi yang ingin disampaikan? Enggak, Pak, enggak ada. Enggak ada ya. Baik. Nanti untuk masalah dengan guru ya, saya akan coba untuk menjembatani ya. Saya akan ngomong dulu bahwasanya Dinda sudah saya tangani, dia mau berubah, Dinda mau ingin ketemu dengan Pak Guru tersebut, ya kan? Seperti itu. Ya. Nanti kamu supaya nanti waktu pelajaran nyaman, gitu ya. Ya. Asal kamu tadi berjanji ya, tidak mengulangi perbuatan kamu seperti itu. Ya. Baik.
Apa yang kamu rasa setelah kamu menjalani konseling ini? Kayak plong aja, Pak. Plong Masalah ya? Sudah tidak ada beban, sudah nggak ada. sedikit berkurang ya? Iya, Daripada yang tadi datang takut dimarahin. Kan saya kan nggak gigit. Nah, ketemu saya gimana? Perasaan kamu gimana? takut ada salah apa. Terus setelah ketemu saya, setelah menjalani konseling, Ya, kayak nyaman gitu. kayak nyaman ya. Menurut kamu, saya ini bisa dipercaya untuk menjaga rahasia kamu? Ya, Pak, bisa. Bisa ya. Bisa. Apakah saya ini cukup terbuka? Cukup. Apakah saya bisa solutif memberikan pemecahan masalah dengan bijak? Menurut Bisa. kamu? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kamu menilai saya kalau dari nilai nih, kasih aja angka 0 sampai 10. Kira-kira menurut kamu penerimaan saya itu dengan nilai berapa? 10. Oh, 10. Iya. Bener nih, sempurna. Iya. Nah, kalau misalnya pemecahan masalahnya, apakah saya cukup demokratis, cukup solutif? Cukup. Nah, berapa nilainya? Ya, 9. Oh, 9. Terus kalau dari kepercayaan nih, apakah saya kan tadi kan bisa mewakili, cukup percaya. Nah, kira-kira nih nilainya berapa? 10 kalau percaya, Pak. Oh, 10. Iya. Berarti kamu percaya total ya sama saya. Iya. Insya Allah saya sebagai konselor ya akan menjaga rahasia kamu. Ya, ini karena sudah kode etik, maka saya akan menjaga. Baik. Nah, ini ada lembar kepuasan konseling, kamu cawang dulu ya, sangat memuaskan. Nah, ini ada 4 pernyataan aja, tinggal dicawang-cawang. Coba kamu cawang aja. Nah, menurut kamu sangat memuaskan apa tidak? Nah, itu kan tadi saya tanya dengan lisan. Sekarang ini ada formnya supaya saya tahu. Nah, kalau misalnya saya kurang, nanti saya akan perbaiki. Oke, ya, terima kasih kamu sudah mengisi. Baik, bagaimana? Konseling ini sudah cukup? Apa untuk hari ini apa masih ini perlu lanjutan lagi? Ya, Pak, sudah cukup. Oh, sudah cukup. Baik. Kalau sudah cukup, bagaimana kalau kita akhiri? Nah, namun sebelum kita mengakhiri pertemuan konseling kita berdoa ya. Kita nanti mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, supaya apa? Supaya apa yang saya sampaikan, apa yang kamu sampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan semua yang kamu sampaikan ini menjadi solusi ya. Semua menjadi berkah. Begitu ya. Nah, baik. Karena kita akan mengakhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Dinda kamu sudah hadir di sini. Silakan kamu kembali lagi ya ke kelas ya untuk melanjutkan pelajaran ya. Silakan.